Yohanes pasal 17. Kita lihat ayat ini. Tidak asing lagi ayat ini buat kita. Tetapi mari malam hari ini kita minta Roh Kudus menolong kita untuk mengerti apa arti Tuhan buat kita. Yohanes 17 ayat 21. Mari kita baca sama-sama kalimat terakhir. 1, 2, 3. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mari gereja kita menyadari doa ini. Pernahkah kita menyadari bahwa sampai hari ini ternyata dunia belum pernah percaya kepada Yesus yang diutus oleh Bapa? Kaget bukan? Maka itu mengapa daerah-daerah atau negara-negara Kristen kekristenannya makin merosot. Kemarin kami di Melbourne bicara dengan beberapa tokoh Uniting Church. Salah seorang pendetanya masih muda. Dia menghitung nggak sampai 15 tahun dari sekarang, maka Uniting Church di Australia akan tutup dan tidak akan ada orang beribadah lagi. Aset mereka sebanyak itu akan dijual. Saya tanya, kenapa? Oh, jangan kaget. Dalam perhitungan gereja di Australia, bukan cuma Uniting Church yang akan habis. Mungkin kekristenan akan punah di negeri ini. Masa, saya tanya. Lalu pendeta ini berkata, nggak usah susah-susah. Berdiri aja di Sydney. Lalu tanya orang-orang Australia. Kalau mereka bisa mengaku percaya Yesus, hitung berapa orang yang kita temui. Saudara, mengapa akan hancur? Eropa sudah jelas hancur. Ngeri keadaannya. Negara-negara yang dulu mengutus misionaris begitu banyak. Kenapa? Nah, ternyata ini penyebabnya. Mereka nggak pernah percaya kepada Tuhan Yesus ternyata selama ini. Sebab hanya ada satu syarat mereka itu bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita itu bersatu. Renungkan ini. Dunia tidak akan percaya kepada Yesus yang diutus oleh Bapa kalau kita tidak bersatu. Mari saya baca lagi ya. Dengan hikmat Roh Kudus. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita, dalam Bapa dan dalam Yesus. Supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara, betapa bodohnya gereja ketika peristiwa tsunami terjadi 26 Desember yang lalu. Lalu gempa besar terjadi pada tanggal 28. Saudara, ketika tsunami terjadi 26 Desember, cukup banyak orang Kristen. Cukup banyak. Orang Kristen itu yang percaya bahwa itu Tuhan yang buat. Padahal itu salah sama sekali. Saudara, sekarang ini terjadi penghujatan kepada Tuhan kita terang-terangan. Kenapa? Mereka sangat percaya bahwa Tuhan orang Kristen itu kejam dan lagi marah. Maka itu jangan ikut percaya pendapat mereka. Kita harus meluruskan ini. Kenapa mereka menuduh seperti itu? Sebab sehari setelah Natal dan sehari setelah Paskah, renungkan, di tempat yang sama. Betul nggak? Maka mereka beranggapan ini tuannya orang Kristen yang buat ini. Oh, saya nggak terima apa saya dihujat seperti itu. Maka itu orang Kristen harus tahu. Kalau begitu siapa yang buat ini? Mengapa ditempatkan? Dunia masih ingat 25 Desember 2003 ada gempa besar di kota Bam. Masih ingat? Hanya hitungan detik, saudara. 43.000 orang mati di hari Natal. Itu 2003. Natal 2004. 200 sekian puluh ribu orang di Aceh mati. Lalu setelah Paskah mati lagi.
Saudara, malam ini kita akan belajar kebenaran ini supaya gereja tahu tanggung jawabnya. Buat saya, apa yang terjadi 2 kali setelah Natal dan setelah Paskah, ini jelas kekurang ajaran setan. Istilah yang kita sering pakai dalam bahasa Indonesia, setan yang lempar batu, tapi dia sembunyi tangan. Lalu Yesus Tuhan kita disalahkan. Kurang ajar betul. Berapa banyak orang Kristen percaya begitu tsunami terjadi, minggu pertama lewat, SMS terjadi di mana-mana. Yang paling banyak disebut Yeremia 25. Lalu mereka semua percaya memang ini Tuhan yang lagi marah. Lalu diisukan. Padahal belum tentu betul. Itu ada satu desa, orang desa mau buat Natal, lalu ada 2 pendeta dibunuh, lalu mereka ketakutan mengungsi ke gunung, maka itu 26-nya mereka selamat. Saudara, ada cukup banyak anak-anak saya yang ke Aceh untuk ngecek berita itu, ternyata tidak. Itu hanya alasan untuk kita menyetujui bahwa Tuhan kita jahat. Tidak. Saya mau katakan kepada saudara, bahwa yang membuat tsunami, membuat gempa bumi itu bukan Tuhan. Mungkin saudara kaget, lalu siapa? Jelas setan yang membuat gempa bumi dan tsunami itu. Dari mana kita menemukan kebenaran ini? Ada banyak ayat dalam Alkitab kita bisa cari. Yang pertama, peristiwa Nuh, peristiwa Sodom Gomora, peristiwa Tirus, peristiwa negara-negara dihukum oleh Tuhan. Ingat, selalu dimulai dengan penginjilan. Selalu dimulai ada hamba-hamba Tuhan yang diutus ke sana untuk memberikan pertobatan. Betul? Begitu mereka menolak, hukuman pasti akan datang. Nah, orang Kristen kita jangan setuju bahwa yang membuat itu juga Tuhan. Karena kalau kita setuju, kita berkata, rasain lu, dihukum sekarang karena kamu jahat. Apa saudara pikir dia nggak bisa hukum kita karena kejahatan kita? Bapak kita itu adil. Justru 1 Petrus 4 ayat 17 memberitahukan kepada kita pada hari penghakiman, gereja akan dihakimi lebih dulu. Bukan orang kafir. Dan belum pernah ada gereja memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa ke Aceh. Belum pernah. Jadi ketika mereka mengalami bencana sedahsyat itu, bukan Tuhan. Ngerti? Ini hukum yang pertama. Yang berikut, coba saudara lihat Yohanes 8:44. Siapa pembunuh manusia sejak semula? Baca baik-baik. Siapa pembunuh manusia sejak semula? Iblis. Saudara, kasihnya yang luar biasa itu sampai Bapa mengorbankan Yesus. Tidak mungkin dia sekejam itu membunuh orang tanpa mendengar kebenaran. 250.000 lebih hanya untuk Aceh saja. Belum yang lain-lain. Jelas tidak. Karena pembunuh adalah iblis. Bapa kita bukan pembunuh. Setuju akan hal ini, saudara? Lalu ayat yang berikut. 1 Yohanes 5:19. Siapa yang menguasai seluruh dunia? Garis bawah kata seluruh dunia. 1 Yohanes 5:19. Saudara ketemu siapa menguasai seluruh dunia? Iblis. Berarti tidak ada sejengkal tanah pun di dunia ini yang tidak dibawa kuasa si iblis. Itu sebabnya dia bisa buat macam-macam untuk dunia ini, karena mereka sudah menguasai seluruh dunia. Saya mengajak banyak orang di sana untuk memikirkan dan diskusikan hal ini. Saudara, kita nggak pernah dengar ada gempa bumi, ada tanah longsor, ada banjir, ada gelombang pasang yang tinggi di tempat-tempat yang nggak ada penduduknya. Coba perhatikan. Ngerti saya maksud ini, saudara? Iya atau tidak? Coba renungkan. Nah, di situ kita belajar. Setan itu satu pribadi yang sangat cerdik dan licik. Mereka tahu mereka gak akan buang-buang energi di tempat-tempat yang gak ada orang. Untuk apa? Karena kalau mereka membuang energi di tempat yang gak ada orang, mereka tahu sayang tenaga kita untuk merusak tempat yang gak ada orangnya. Sebab yang mereka incar adalah manusia. Ngerti sekarang, saudara?
maka itu semua bencana, semua kejadian itu pasti tempat yang banyak orang.